Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, kali ini kembali kita belajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 9. Untuk mengingatkan kembali, sebelum kita bahas lebih jauh tentang ilmu tajwid, kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang arti Al-Quran dan hadis. Siapa yang masih ingat di antara kalian? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur, dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis di bab 1 ini, di kelas 9 kalian akan mempelajari judul tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Dan kita akan belajar tajwid tentang hukum bacaan mad silah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar lebih lanjut tentang ilmu tajwid, yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah suatu keharusan bagi umat muslim. Maka kita harus memahami hukum bacaan tajwid agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib. Untuk penjelasan mengenai hukum bacaan mad silah, berikut penjelasan singkatnya. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajarinya. Pengertian mad silah menurut bahasa, mad artinya panjang, dan silah artinya sambung atau hubungan. Hukum bacaan mad silah terbagi menjadi dua, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan atau sambung. Qasirah artinya pendek, dan tawilah artinya panjang. Cara membaca hukum mad silah qasirah yaitu dibaca dengan panjang satu alif atau dua harokat, atau yang disebut dengan dua ketukan, seperti panjang mad tobi'i yaitu alif, waw, dan ya. Ciri mad silah qasirah yaitu jika ada hak domir atau kata ganti orang ketiga tunggal yaitu laki-laki dan huruf sebelumnya berharokat fathah, kasroh, ataupun domah. Sekarang kita beralih ke mad silah tawilah. Ciri mad silah tawilah yaitu
Jika ada hak domir atau kata ganti orang ketiga tunggal, laki-laki bertemu dengan hamzah. Biasanya hak domir pada hukum bacaan matsilah tawilah adalah fathah melengkung di atasnya seperti alis. Dan cara membaca hukum matsilah tawilah adalah dibaca panjang dengan 2,5 alif atau 5 harokat. Mari kita perhatikan contoh bacaan matsilah qasirah berikut ini. Contoh bacaan matsilah qasirah terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat yang bunyinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Hu di sini dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Contoh yang kedua yaitu dalam surat Al-Qari'ah ayat 9 bunyinya fa ummuhu hawiyah. Hu di sini dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh yang ketiga yaitu surat Al-Adiyat ayat ke-6. Bunyinya innal insana lirabbihi lakanud. Hi dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Apakah kalian sudah memahami? Semoga bisa memahami ya. Mari kita perhatikan contoh bacaan matsilah tawilah berikut ini. Contoh bacaan matsilah tawilah terdapat dalam surat Al-Humazah ayat ketiga. Bunyinya yahsabu annama lahu ahladah. Hu di sini dibaca 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan karena hu di sini bertemu dengan hamzah yang berupa alif. Contoh yang kedua terdapat dalam surat Al-Lail ayat ke-11 yang bunyinya wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Hu di sini dibaca 5 harokat atau 2,5 alif karena bertemu dengan hamzah yang berupa alif. Contoh yang ketiga terdapat dalam surat Al-Furqan ayat ketiga yang bunyinya wattakhadhu min dunihi alihah. Hi di sini dibaca 5 harokat atau 2,5 alif karena bertemu dengan hamzah yang berupa alif. Setelah ini, kalian akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang matsilah qasirah dan juga matsilah tawilah.
Siap-siap ya dengan pertanyaannya. Pertama, apa artinya Matsilah Kosiroh? Tuliskan contoh dari Matsilah Kosiroh dari ayat-ayat berikut ini, yaitu dari surat Al-Lail ayat 19 dan juga surat Al-Fajr ayat 15. Yang kedua, apa artinya Matsilah Tawilah? Tuliskan contoh Matsilah Tawilah dari ayat-ayat berikut ini, yaitu dari surat Al-Anbiya ayat ke-24 dan juga surat Al-Fajr ayat 26. Sampai jumpa. Semoga apa yang sudah kalian simak tadi mudah dipahami dan juga mudah untuk dimengerti. Thank you for your attention. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.